Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Nur Wahid Husn Ihsan dari Prodi Teknologi Informasi dengan nomor induk mahasiswa 23252140 Fakultas Teknik UM Purworejo akan menyampaikan sebuah materi tentang software attack salah satunya yaitu tentang ransomware. Jadi saya akan fokus pada pemahaman tentang ransomware, mekanisme, kasus, dan juga penanggulangan dari ransomware ini. Nah, nanti kita akan tahu bagaimana melindungi aset digital dari ancaman pemerasan siber. Nah, langsung saja. Dari apa sih itu ransomware? Nah, ransomware ini merupakan serangan software atau serangan perangkat lunak yang menggunakan enkripsi untuk menyandra data milik pengguna atau sebuah organisasi. Nah, kemudian ini memeras korban agar membayar sejumlah uang. Jadi sejenis scam, dan itu minta kita untuk membayar agar server atau yang diserang itu bisa kembali pulih atau kembali normal gitu, dalam bentuk ancaman. Nah, dampak utama dari ransomware ini yaitu kehilangan akses, terutama data penting, kemudian gangguan operasional total, dan juga kerugian finansial dan juga reputasi. Oke, nah ini ada mekanisme dan cara kerja dari ransomware. Nah, itu ada 4. Yang pertama yaitu infiltrasi, eksekusi, pemindaian dan enkripsi, dan juga notifikasi tebusan. Adapun infiltrasi itu akses awal, ya, akses awal. Jadi masuk melalui email, phishing, atau celah keamanan sistem yang belum diupdate, atau unduhan file palsu seperti undangan itu ya, yang sekarang sering menghebohkan ya, sering rame itu undangan bentuk aplikasi, dan kalau mendarat itu bisa dihack. Nah, itu kemudian eksekusi, jadi malware mulai berjalan di latar belakang tanpa disadari oleh pengguna, jadi kita nggak sadar ya. Nah, kemudian yang ketiga ada pembinaan dan enkripsi, yaitu mencari file penting dan menguncinya menggunakan algoritma kriptografi yang sangat kuat. Nah, yang terakhir itu notifikasi tebusan, yang mana nanti muncul pesan yang berisi instruksi pembayaran dan tenggat waktu. Jadi kalau kita nggak membayar atau melebihi tenggat waktu yang diberikan, nanti servernya tidak akan bisa kita gunakan, atau malah servernya bisa rusak, lumpuh, bahkan hilang seperti itu ya. Kemudian contoh kasus nyata ya di nasional saja yang pada saat itu sangat ramai ya, yaitu serangan PDNS, Pusat Data Nasional Sementara, pada tahun 2024, yang mana serangan ini oleh grup Brandshipper yang menggunakan Lockbit 3.0. Nah, ini melumpuhkan lebih dari 200 silent pemerintah di Indonesia, termasuk silent imigrasi di bandara. Bayangkan bagaimana repotnya ya. Adapun beritanya sudah saya tunjukkan di PowerPoint. Nah, kemudian lanjut, tentunya kita harus tahu ya cara menangani dan mitigasi, understanding business landscape. Nah, di sini ada 3. Yang pertama isolasi perangkat, kemudian identifikasi jenis, dan juga jangan membayar ya. Kalau ada ancaman ini jangan membayar. Kemudian strategi pencegahan dari ransomware ini agar kita tidak terkena ya, atau tidak kita terjebak. Yang pertama, backup rutin, file-file yang penting itu di backup dengan rutin. Kemudian edukasi pengguna, update software, firewall, dan juga antivirus. Nah, ini paling penting ya, firewall sama antivirus itu sangat penting. Jadi kalau bisa tetap gunakan firewall dan antivirus, terutamanya yang terbaru. Jadi kita bisa lebih merasa safe atau merasa aman dari ransomware itu. Nah, kesimpulannya, ransomware ini merupakan ancaman nyata yang tentunya bisa melupakan organisasi dalam hitungan menit. Bayangkan dalam hitungan menit server segitu banyaknya bisa down. Kemudian mencegah lebih jauh lebih murah daripada pemulihan ya. Jadi kita mencegah itu lebih baik daripada memulihkan ya. Nah, yang terakhir kunci utama adalah kewaspadaan dan keamanan data
atau backup yang kuat seperti itu. Jadi ya seluruh bahaya ransomware, dan kita sudah tahu bagaimana cara mengatasinya, cara mencegah, cara mitigasinya seperti apa. Semoga kita bisa lebih antisipasi, kita bisa lebih berhati-hati dalam mengelola data kita, terutama data-data penting ya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.